Kembali bersama THS Channel. Nagrag Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung bersama THS Channel klarifikasi terkait isu yang beredar di wilayah Desa Nagrag Kecamatan Pacet terkait bantuan langsung tunai kesejahteraan sementara atau BLT Kesra yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Dikabarkan ada pemotongan dari pihak Desa Nagrag. Sementara itu beberapa warga mengeluhkan dengan adanya pemotongan tersebut. Salah satu awak media mendapati laporan dari masyarakat Desa Nagrag bahwasanya penyaluran BLT Kesra dipotong oleh pihak desa dan harus diwajibkan masuk anggota koperasi Desa Merah Putih, ujarnya. Sementara itu, THS Channel menelusuri kebenarannya di wilayah Desa Nagrag. Ternyata, isu atau kabar yang beredar, ternyata hoax. Pihak desa tidak memotong seperak pun dari penyaluran BLT tersebut. Bahkan pihaknya menganjurkan masuk menjadi anggota KDMP juga tidak ada unsur pemaksaan. Dan sebelum adanya kesepakatan dari pihak desa ataupun pihak KDMP, sebelumnya sudah melakukan sosialisasi ke berbagai RT RW dan alhasil sepakat. Bahkan beberapa warga merasa syukur bisa ikut menjadi anggota KDMP mumpung ada dana bantuan tersebut, ujarnya. Sehingga penelusuran THS Channel sampai ke pihak Desa Nagrag dan klarifikasi dengan pihak Poskesos dan pihak KDMP di Desa Nagrag Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jadi gini Bu Ila, saya Gunawan dari Bandung. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat waktu kemarin Iya, itu sebanyak 1.500 apa sih KPM ya, penerima manfaat. Nah, ada beberapa kita komunikasi, ada yang pertanyakan bahwa anggota ketika dia dapat terima dipotong untuk operasi PDP sebanyak 205.000. Rekamannya ada di saya, makanya kebetulan saya ada waktu nih, kebetulan tugas kan jauh, mendingan ini aja dulu. Dan tugas kami kan ngobrol sosial juga, mohon jawabannya di pihak KDMP. Pak, saya luruskan ya, bukan dipotong. Di luar tidak ada pemotongan ya. Jadi menerima ya sebesar yang 900. ada, ya 900.000 rupiah itu. Cuma sebelum adanya pencairan bantuan itu, kami dari koperasi sosialisasi ke tiap-tiap RT. Kita beritahu bahwa di Desa Nagrag ini ada koperasi Desa Merah Putih. Kita kasih tahu hak dan kewajiban menjadi anggota, manfaatnya apa saja. Nah, setelah itu bagi penerima manfaat seperti PKH BPNT, nah kan kita tawari untuk menjadi anggota. Nah, dari PKH BPNT itu kan pencairannya 3 bulan sekali. Jadi orang-orang yang penerima manfaat itu dengan tanpa paksaan ya mau menjadi anggota, tapi kan koperasi ada simpanan pokok sama wajib. Nah, untuk simpanan wajib tiap bulan 15.000 rupiah. Untuk penerima manfaat PKH BPNT karena tidak ingin mengeluarkan uang pribadi, jadi mereka membayarnya di setiap pencairan, Bapak. Untuk penerima PKH BPNT itu ya, penerima manfaat yang 3 bulan sekali itu, jadi bayarnya 3 bulan sekali pas pencairan untuk simpanan wajibnya. Nah, untuk penerima bantuan Kesra, BLT Kesra, nah sebagian besar itu inginnya membayar disatuin mumpung dapat bantuan kan ya, daripada uang pribadi katanya. Jadi mereka itu mau ikut jadi anggota menggunakan uang bantuan itu sebesar 205.000 itu untuk 1 tahun simpanan wajib 15.000 dikali 12 bulan 180. Nah, untuk yang pertama simpanan pokoknya sebesar 25.000. Jadi itu juga tanpa paksaan, bukan dipotong ya Bapak ya. Mereka datang sendiri ke kantor. Tapi bukan ya, berikan fakta yang bilang. Iya. Jadi mungkin waktu riungan komunikasi atau rapat itu pernah diadakan sosialisasi mengenai program koperasi. Enggak, maksudnya gini, ketika ini Ibu nanti kalau lantaran memang Ibu ada kebutuhan misalkan, maka siapkan Ibu tangan bahwa Ibu menerima aturan dari KDMP. Ibu bilang itu saya nggak ada, tahu-tahu mesti masuk, seperti ada penekanan gitu. Ibu teman bahasa mereka Bu ya. Oh, saya nggak nama-namahin. Nah, pasti kan beda-beda ya orang. Nah, Bapak untuk penerima manfaat gitu ya, sebelum dipotong kan datang sendiri ke kantor ya, bayar sendiri. Ya, pastinya mereka kan dipotong. Pasti di luar dipotong. Nah, kita juga
perjelas lagi kepada mereka. Kita adakan sosialisasi tiap RT malahan ya Bapak ya untuk ada buktinya Bu ketika visualnya. Ada. Tiap kumpulan RT RW kita ada. Udah gitu kan ada anjuran dari menteri gitu ya untuk setiap penerima manfaat menjadi anggota biar begini Bu, ada 2 aturan saya tahu pasti. Kenapa ada aturan menarik bantuan sosial? Itu dari kementerian langsung tidak boleh ada potongan. Tidak ada potongan ya, kita juga. Yang kedua tidak ada pemaksaan untuk masuk ke jadi anggota, betul, keanggotaan. Nah bahasa dari ibu yang saya ngomong itu 5 orang saya tanya, 1 orang apa kemungkinan lah naon sebetulnya kita tanya yang lainnya data apa. Jadi tidak ada sosialisasi yang dalam tanda kutip terpaham banyak. Minggu yang pasti mah dia merasa kan saya butuh kenapa itu orang sakit kemana. Ini di RT 12 RW 8 ya. Ini semua kegiatan, semua sosialisasi kita potong. Oh, berarti sosialisasinya itu tiap-tiap RT atau tiap RW? Iya, makanya kita enggak di satu tempat kan gitu terus sosialisasi enggak. Berarti kan semua yang menerima itu kan hadir semua. Hadir semua, makanya kita bingung. Iya. Saya juga bingung kenapa masih ada yang ngomong potongan gitu. Ini bukan potongan. Mereka dengan sukarela tanpa paksaan ingin menjadi anggota. Malahan yang udah jadi anggota sampai hari ini udah nerima manfaatnya, udah bisa pinjem barang gitu ya Bapak ya. Jadi yang 250 untuk simpanan mereka, simpanan pokok 25.000, simpanan wajibnya untuk 1 tahun itu. Wajib 180, 15.000 per bulan. Kita juga tekankan lagi, kita jelaskan bahwa uang itu tidak akan hilang, bukan dipotong, bukan dikelola, bukan dimakan sama petugas ya Pak ya. Kan uang simpanan itu bisa diambil lagi. Tapi dari jumlah 1.500 sekian penerima manfaat itu semuanya masuk semua. Enggak, ada yang enggak masuk, tapi kan Bapak kan kita enggak neken. Enggak, maksudnya dipotong ke sana langsung atau dia langsung langsung ke akan ke sini ke kantor kan ada 2, kantor atas sama bawah. Iya. Nah, untuk pembayaran bisa di kantor bawah, pengambilan buku di kantor atas. Iya. Jadi setelah menerima BLT Kesra itu dia langsung nyamperin ke... Ada yang langsung nyamperin, ada yang 2 sampai 3 hari, bahkan ada yang harus seminggu. Ini saya baru bayar. Gitu. Enggak dipotong di tempat, enggak ada pemotongan. Jadi pure yang diterima sama PKM sebesar 900.000. Kita tidak ada potongan. Kalau mau jadi anggota hayu, kalau enggak apa-apa. Ada misalkan ini wayangnya tuh ada pemotongan sekian. Enggak ada pemotongan, enggak. Jadi enggak ada pemaksaan. Udah gitu untuk pembayaran ada juga yang kan malas siapa ya? Malas ke kantor jauh gitu ya. Ada yang dititipkan, dikolektif. Jadi tidak ada pemaksaan, tidak langsung dipotong di tempat, tidak ada pemotongan pasti. Jadi sukarela sih. Sukarela mereka yang mau, ada yang setahun, ada yang kurang dari setahun, kita tidak maksa Pak, tapi kebanyakan setahun biar katanya jongjon. Kan kalau uang pribadi sayang gitu ya. Ini uang dari pemerintah. Mumpung lagi ada rezeki. Kalau dia masuk operasi kan berarti dia masuk jadi berarti ada manfaatnya juga. Ada manfaatnya sampai hari ini kita udah mengeluarkan beras hampir 600 karung. Tuh. Untuk anggota. Anggota teh beli atau gimana? Bisa beli cash, bisa kredit. Kalau untuk anggota yang udah punya simpanan kayak simpanan wajib kayak gitu bisa ngambil dulu. Ngambil dulu. Terus tabungannya ada? Tabungannya ada. Simpan pinjam ada. Simpan pinjam untuk sekarang kita udah ke petani-petani dengan budget itu 100 tumbak dikasih 3 juta rupiah untuk biaya pengelolaannya, pinjamannya. Untuk modal si ibu tadi misalkan meminjam nggak bisa ya? Kita lihat dulu, survei dulu. Kan kita pinjaman buat produktif, bukan untuk konsumtif ya, kayak biar bisa dia mengembalikan. Jadi kita lihat dulu usahanya apa. Takutnya kan dipakai buat biaya kehidupan sehari-hari, nanti dianya yang pusing balikinnya. Nah kita makanya ketika ada komplain mungkin si sosialisasinya belum dipahami mungkin. Atau mungkin orang itu nggak hadir waktu sosialisasi. Bisa jadi ya beberapa faktor. Tapi kita udah tiap RT Pak, kalau sekarang merasa dipotong mungkin dari 1.500 penerima bukan 5 orang yang keberatan. Ya maksudnya gini, yang kita wawancara itu 5 orang. Maksudnya kita belusukan ke dalam, belusukan ke warga gitu. Karena ada isu mendengar katanya Nagrag mah beda sendiri. Kenapa bedanya?
katanya ada potongan 205.000. Kok ada potongan? Kan nggak boleh sudah ada potongan. Bukan potongan pungli katanya, tapi diwajibkan nabung, harus masuk jadi anggota KDMP katanya. Enggak pemaksaannya Pak ya. Dari beberapa RW juga ada yang enggak 205.000, ada yang hanya bayar 4 bulan, 3 bulan. Enggak, ada yang 10 bulan. Jadi enggak ditekankan juga. Kalau yang 205.000 mah itu untuk per tahun. Untuk 1 tahun. Ya emang kebanyakan 1 tahun, tapi yang di bawah 1 tahun juga ada. kita enggak menekan gitu. Iya. Makasih Bu. Nggak dipotong. Kalau mau lebih jelas Bapak tunggu aja Pak Ketua bentar lagi nyampe. Siap. Saya pikir Warga itu ada yang kayak semacam keberatan dengan adanya, bukan potongan ini mah, bukan potongan pungli maksudnya. bahasa mereka Dia juga bahasanya ini juga katanya bukan potongan pungli, cuman diwajibkan, diharuskan jadi anggota koperasi katanya. Gitu. Mungkin kita juga nggak keluar dari ranah ya peraturannya. Mungkin kan kita juga melaksanakan sesuai yang diinstruksikan Menteri Sosial. Adanya di medsos sudah dimuat, bahkan setiap penerima bantuan itu dari bentuk BATS, PKH, BPNT kan itu wajib menjadi anggota koperasi. Ada itu. tapi gini saja, bahasa mereka kan beda. Mereka tidak paham. Ini udah 3 bulan kita kasih tahu gitu kan, dianggapnya bahwa ada pemaksaan ya ke pihak pasti ke pihak desa supaya berujung ke KDMP, ada bahasa seperti gitu. Maka ini kan perlu dikelirkan ya, gitu kan. Tidak semua masyarakat paham masalah ini kan Pak. Iya. Oh sudah aware dengan saya apa yang kalau kan ada ya. Ini kan banyak 1.500 sebenarnya. Ya, sekitar 379. 1.379 KPM. Nah ini kan masih dikelirkan, Pajang bisa berikut undang-undang juga, aturan dari Kementerian Sosial bahwa ini untuk melindungi masyarakat gitu kan, lebih baik diarahkan, tapi tidak ada penanganan. Tidak ada sama sekali. Itu juga kita melaksanakan itu hasil musyawarah, kita sosialisasi. Tiap-tiap RT. Iya, tiap RT, tiap RW kita mengadakan sosialisasi. Bahkan nggak sekali, tiap sekali. RT Kita berulang ya. Setiap calon penerima masih calon waktu iya. Kita adakan sosialisasi, kita adakan musyawarah, kasih pengerahan mengenai program pemerintah, intinya terkait koperasi merah putih, kita disosialisasikan ke tiap RW, tiap dusun. Itu kalau misalkan ada beberapa orang yang bilang seperti itu, menurut Pak Lejang kenapa sudah seperti itu? Sebenarnya itu sosial. Kita tidak ada tendensi apa-apa, tugas kita cuma ketika ada masyarakat yang mempertanyakan, dalam tanda kutip masyarakat bilang si izin saya, ada sama. Tapi kan ini perlu kita suarakan, ya. Kebetulan waktu itu nanya hampir sama gitu. Yang ditemuinya. Sekaligus saya jelaskan. Sebetulnya yang masuk anggota KDMP sudah menerima manfaatnya. Yang butuh beras, butuh sembako kita sediakan. Bahkan mungkin masuk iuran di KDMP sekian, bahkan kan kebutuhan masyarakat udah ada yang mencapai lebih dari sekian. Dari simpanannya. Dari simpanannya. Jadi masyarakat juga meren dalam tanda kutip sosialisasi belum nyampe, ya kan balik ke tidur itu tidak kan sulit gitu maksudnya. Bahkan sekarang kemarin RT RW ngaWA di mana koperasi udah siap, masyarakat udah pada butuh beras, butuh minyak, siap, kata sosok tinggal mau dikolektif sama RT sama RW. Tinggal data yang real sesuai dengan yang masuk di anggota. Itu. Oke, terakhir Pak Jan tadi udah Bu Ila udah ngasih informasi jelas. Tinggal mungkin penekanan ke Pak Jaja sama Bu Ila bahwa ini kalau terjadi seperti itu kita tidak merasa dalam arti pertama tidak ada penekanan, yang kedua memang keriduan dari pihak masyarakat. Pak Jaja mungkin menekankan masyarakat seperti itu. Ya berarti tinggal mungkin kita lebih nanti sosialisasi lebih jelas, kita mengasih istilahnya penjelasan ke masyarakat tentang misalkan manfaatnya operasi. Sebetulnya tadi saya sudah sampaikan, cuma segelintir itu beda ada yang itu mah yang kan udah betul-betul merasakan bahkan beras juga kemarin udah hampir habis 3 ton.
Banyak semuanya. Betul. Bahkan beras juga dikirim langsung dari Kapolsek. Kerjasama kita dengan Bulog melalui Kapolsek. Siap. KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan program nasional pemerintah Indonesia dengan tujuan utamanya masuk menjadi anggota KDMP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat Desa Nagrag secara kolektif melalui prinsip gotong royong dan pemberdayaan ekonomi lokal. Secara lebih rinci, tujuan dan manfaat menjadi anggota KDMP meliputi peningkatan kesejahteraan ekonomi, dengan tujuan utamanya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat Desa Nagrag pada umumnya, dengan fokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan, pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. KDMP dibentuk sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi dari desa untuk mewujudkan pemerataan ekonomi dan membantu memberantas kemiskinan di tingkat lokal, memutus ketergantungan pada tengkulak. Koperasi ini bertujuan untuk memperpendek rantai pasok dan mengurangi ketergantungan masyarakat, khususnya para petani pada tengkulak, sehingga anggota bisa mendapatkan harga yang lebih adil untuk produk mereka. Penguatan swasembada pangan, KDMP bekerja sama dengan instansi terkait seperti Bulog untuk memperkuat ketahanan pangan Desa Nagrag dengan menggerakkan kegiatan produksi dan distribusi kebutuhan pokok seperti beras SPHP di tingkat lokal. Wadah usaha bersama anggota dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi perdagangan dan jasa melalui wadah koperasi ini. Jika Anda memiliki usaha, Anda bisa menjual produk melaluinya. Akses layanan dan jaringan anggota memiliki akses ke berbagai layanan seperti potensi kemudahan dalam peminjaman uang, tempat penyimpanan uang, dan memperluas jaringan usaha. Transparansi dan akuntabilitas KDMP didorong untuk beroperasi secara transparan dan akuntabel, memastikan setiap langkah dan keuntungan dikelola secara adil demi kepentingan bersama. Singkatnya, menjadi anggota KDMP bertujuan untuk membangun kemandirian ekonomi Desa Nagrag secara kolektif, di mana setiap anggota, selain sebagai konsumen, juga berperan sebagai produsen dan pemilik. Itulah manfaat adanya KDMP di desa kita Desa Nagrag, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. THS Channel bersama Bang Saing mengabarkan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share.